Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1356-1367. Lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Pasukan tempur utama kerajaan iblis pada dasarnya telah musnah. Dan prajurit dari 4 keluarga besar dan kuil Sang Jia tidak kenal ampun dalam menghadapi orang-orang kafir. Berdasarkan perintah Deji, mereka membunuh siapa saja yang mereka lihat. Kemanapun mereka lewat, sungai darah mengalir. Tak hanya itu, untuk mencegah siapapun bersembunyi, mereka juga mengaktifkan peralatan berteknologi tinggi untuk menjelajahi setiap jengkal daratan dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada yang selamat, nyalakan api besar. Api suar menyala dengan dahsyat di seluruh kota kuno, dan lolongan setan yang menyedihkan dapat terdengar di mana-mana. Zhang Yi tidak berpartisipasi dalam pembantaian setan ini. Tidak perlu baginya melakukan hal semacam ini, jadi dia pertama-tama pergi mencari yang Xin dan yang lainnya. Di tempat mereka berada, mutan lainnya yang telah melihat kekuatan Liang Yu semuanya mundur. Yang lain lebih tertarik pada harta karun kerajaan iblis. Terlepas dari hal lainnya, emas dan perak masih merupakan mata uang keras di sini. Bahkan di dunia luar setelah kiamat, nilainya masih sangat tinggi. Hal ini berasal dari nilai logam mulia itu sendiri. Bahkan dalam aplikasi industri, emas dan perak dapat memainkan peran penting. Zhang Yi tentu saja tidak tertarik dengan hal-hal ini. Jadi dia langsung pergi mencari Liang Yu dan yang lainnya. Saat ini, mereka berada di kuil kerajaan iblis, yang merupakan otoritas tertinggi di kerajaan iblis. Biasanya, hanya pendeta tinggi dan bangsawan lainnya yang memenuhi syarat untuk masuk. Suatu hari mereka memasuki gua secara terbuka dan mencari semua bahan dan dokumen sejarah yang relevan. Ketika Zhang Yi tiba, ia melirik ke arah tempat itu dan berkata langsung kepada mereka, "Tidak ada waktu yang terbuang di sini. Kalian semua keluar." Mendengar hal itu, semua orang segera patuh dan bergegas keluar aula. Zhang Yi berdiri di depan kuil, membuka tangan kanannya, rambutnya bergerak tanpa angin, dan pintu dimensi besar terbuka seperti mulut jurang yang besar. Bom! Kuil itu bergetar hebat, seolah-olah diguncang oleh tangan besar seorang raksasa. Bumi bergetar, dan kuil besar ini perlahan-lahan ditarik keluar dari tanah, bersama dengan fondasinya yang besar, dan perlahan-lahan dikumpulkan oleh Zhang Yi ke ruang mutannya sendiri. Pemandangan ini membuat semua mutan yang lewat tercengang. Zhang Yi berbalik dan memberitahu Liang Yu dan yang lainnya tentang situasi tersebut. Di bawah menara iblis 9 lantai terdapat jurang iblis. Kurasa itu pintu masuk ke suku bawah tanah. Mereka semua sudah pergi ke sana. Aku meminta mereka untuk mengintai jalan di depan. Bahkan jika ada penjaga berbahaya, mereka akan membantu kita menarik perhatian. Tapi kita harus pergi sekarang. Semua orang mengangguk, "Baiklah, ayo pergi juga." Informasi yang dibutuhkan hampir terkumpul. Beberapa perpustakaan penting dan lembaga-lembaga tinggi di kota telah dikosongkan oleh mereka seperti hamster yang sedang bergerak. Bahkan jika ada tempat yang belum digeledah, pada dasarnya semuanya telah dihancurkan. Sesaat kemudian, Zhang Yi membawa mereka ke menara iblis 9 lantai yang runtuh. Jurang iblis yang luas di bawah sana bagaikan mulut jurang yang besar, seolah ingin melahap manusia. Qiongda meninggalkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang, dan sebagian besar pasukan elit yang tersisa mengikuti Zhang Yi dan anak buahnya. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia sudah sangat kuat, kehati-hatiannya yang biasa membuatnya diam-diam mengepalkan tinjunya. Semuanya mengikuti jalannya. Zhang Yi segera mengaktifkan kemampuannya. Jika ada tanda-tanda bahaya, ia akan membawa semua orang pergi tanpa ragu. Setelah indera keenamnya memastikan tidak ada bahaya, dia memimpin semua orang dan melompat ke jurang tak berdasar.
Perasaan jatuh yang diharapkan tidak berlangsung lama, dan mereka segera mendarat di tanah. Namun perasaan ini sangat aneh. Karena mereka muncul di dunia yang dipenuhi kabut putih. Kabut itu halus dan tidak tebal, tetapi ruang di sekitarnya kabur dan tak terlihat. Perasaan ini agak aneh. Zhang Yi mengusap bilah hakim suci dengan ibu jari kanannya, lalu melirik tajam ke sekeliling. Rasanya berbeda dari sebelumnya. Ia mengacu pada perasaan memasuki dunia bawah tanah di bawah pegunungan Qinling. Itu memang tidak benar, saudaraku, tolong perhatikan baik-baik. Yang Xin juga berbicara saat ini. Dia menatap ke tanah, dan Zhang Yi segera menundukkan kepalanya. Namun tak lama kemudian, matanya menjadi lebih tajam. Karena tidak ada halaman hijau di bawah kaki mereka. Mungkin ada tanaman di dunia bawah tanah, tetapi dalam ingatan Zhang Yi, seharusnya tidak ada rumput hijau yang lembut seperti itu. Tumbuh di bawah sinar matahari, melalui fotosintesis, dan mengandung klorofil yang kaya, sehingga berwarna hijau. Ada yang aneh di tempat ini, semua orang harus waspada. Zhang Yi berkata dengan suara berat. Namun pada saat itu, suara seorang laki-laki terdengar dari depan kabut. Jangan terlalu gugup, teman lama dari wilayah Jiangnan. Walaupun orang itu berkata demikian, Zhang Yi sama sekali tidak mengenali suara itu. Pada saat ini, kabut di depanku perlahan menghilang, secara bertahap memperlihatkan seluruh dunia di depan mataku. Langit biru, awan putih, dan padang rumput luas. Dan pemuda itu berdiri hanya belasan meter di depan mereka, bermain dadu dengan cekatan. Zhang Yi ingat bahwa dia adalah anggota kelompok Garuda Gao Changkong. Tetapi Zhang Yi belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak tahu apakah dia anggota baru yang bergabung kemudian. Zhang Yi menyipitkan matanya. Dia tidak percaya pihak lain berani muncul di sini sendirian, kecuali dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Gao Changkong, apakah kau membawa orang untuk mengepung kita? Zhang Yi berkata dengan ringan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia yakin Gao Changkong dan yang lainnya pasti ada di dekat sana. Dan hasil terburuknya adalah Gao Changkong bergabung dengan Circle Knights untuk membalas dendam di sini. Pria di depannya berkata cepat, "Jangan salah paham, Tuan Zhang Yi. Kapten kami sudah tidak ada di sini. Dia hanya meminta saya untuk datang menyambut Anda." Sambil berbicara, ia merentangkan tangannya, memperlihatkan sejumlah dadu polihedral terjepit di antara jari-jarinya, yang tampak sangat aneh. Lagi pula, kita kan teman lama. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah kamu masih ingat aku pernah menolongmu sebelumnya. Zhang Yi tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya, dan dia sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Namun, alam pikiran tidak merasakan fluktuasi spasial aneh di sekitarnya, dan melacak semua hal tidak memprediksi krisis. Kamu terus memanggilku teman lama, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu siapa? Pihak lain memanggil nama Zhang Yi, bukan nama Sandy Keyes, yang berarti pihak lain tersebut telah lama mengenal Zhang Yi. Lagi pula, Zhang Yi memperoleh nama Sandy itu setelah Gao Changkong pergi. Lelaki itu tersenyum tipis dan berkata tanpa daya, "Kau sungguh tidak berperasaan." Sekalian, aku ingatkan. Apa kau masih ingat arena bela diri tempat kau melawan Wudi? Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhang Yi langsung mengerti siapa yang ada di depannya. Mutan yang bergabung dengan Gao Changkong dan mencoba melancarkan kudeta untuk menggulingkan kekuasaan Zhu Zheng. Dia tidak pernah muncul. Tetapi pada saat kritis terakhir dia melarikan diri dari kota badai salju bersama Gao Changkong dan yang lainnya. Hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan dengan nama Sandi bidang seni bela diri. Lapangan seni bela diri, dulunya merupakan tempat misterius di distrik Jiangnan. Nama asli Yan Wuchang adalah batu. Kemampuannya bersifat spasial.
Ia dapat mengendalikan ukuran ruang dan memiliki kemampuan menahan diri tertentu. Jadi ketika dia tiba di kota Blizzard, dia ditugaskan menjadi orang yang bertanggung jawab atas tempat pelatihan. Kemudian, Gao Changkong menemukannya. Bagi Gao Changkong, tidaklah sulit untuk membujuk Mutan yang tidak berhasil untuk mengikutinya. Lagi pula, tempat latihan bela diri hanyalah staf logistik, tetapi Gao Changkong dapat memberinya potensi yang lebih tinggi. Kemudian, setelah mengikuti Gao Changkong dan yang lainnya meninggalkan wilayah Jiangnan, ia pergi ke Bharata dan menjadi anggota Gao Changkong. Sekarang nama sandi grup Garuda miliknya adalah Tushita Heaven. Oleh karena itu, meskipun Zhang Yi belum pernah bertemu dengannya, Batu sangat akrab dengan Zhang Yi. Apa yang ingin kau lakukan dengan menungguku di sini? Sebaiknya kau memberiku jawaban yang memuaskan, kalau tidak. Zhang Yi menyipitkan matanya, senyum sinis tersungging di bibirnya. Mereka yang muncul di sini saat ini semuanya adalah pesaing, dan dia tidak akan sopan. Batu mendorongnya berulang kali. Tidak, Zhang Yi, kita kan sudah kenal lama. Yah, meskipun kamu belum pernah bertemu denganku, aku cukup akrab denganmu. Oh, dan aku juga sangat familiar dengan kemampuanmu. Lagi pula, kita berdua tipe luar angkasa yang langka. Dia tersenyum, lagi pula, kau bertempur di wilayahku. Sebagai analis data, aku sudah cukup banyak mempelajari datamu. Zhang Yi mengangkat alisnya dan mencibir. Jika kau benar-benar sekuat itu, bagaimana mungkin Gao Changkong bisa dikalahkan olehku? Batu memiringkan kepalanya. Kalah? Kurasa begitu. Tapi kau merusak rencananya. Bukan berarti aku kalah darimu. Banyak omong kosong. Zhang Yi terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang ini, dan hendak mengayunkan pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, senyum aneh muncul di bibir Batu. Dia menjentikan ibu jarinya, dan sebuah dadu di tangannya tiba-tiba berputar dan terbang menuju kepala Zhang Yi dan yang lainnya. Ketika berada di atas Zhang Yi dan yang lainnya, dadu itu tiba-tiba membesar dan menjadi sebesar gedung, menghantam ke arah mereka. Baru saat itulah Zhang Yi dan yang lainnya mengerti mengapa dia bermain dengan dadu di tangannya. Ternyata ini adalah senjata terkompresi yang memanfaatkan kekuatan sistem ruang angkasa. Membosankan, Zhang Yi berkata dengan ringan. Sebelum sempat bergerak, Liang Yu sudah melompat ke udara lincah bak ceetah. Menghadapi dadu raksasa itu, ia bergerak seperti semut yang mencoba mengguncang pohon dan meninjunya dengan keras. Akan tetapi, serangan balik yang tampaknya tidak proporsional ini justru membuat dadu raksasa itu beterbangan, dan kemudian dengan suara keras, boom! Dadu itu jatuh ke tanah tak jauh dari sana. Tanah terus tenggelam, dan dadu besar itu berhenti di kejauhan, seperti bukit kecil. Mati. Zhang Yi tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Karena pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak perlu membiarkannya hidup. Chang Su tiba-tiba menyerang, dan sebilah pedang kehampaan menyapu. Namun, kekuatan dahsyat yang menembus tubuh Batu bagaikan menyapu kehampaan. Tubuh Batu sempat kabur sejenak, lalu kembali normal. Dia tersenyum dan menunjuk ke langit lagi. Ada lebih dari satu dadu. Zhang Yi sedikit terkejut karena alam pikirannya dapat dengan tajam merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya. Kalau Batu melempar dua dadu, pasti tidak mungkin bisa bersembunyi dari persepsinya. Namun, sesaat kemudian, seruan dari Fatisu dan yang lainnya terdengar. Zhang Yi mengangkat kepalanya sedikit dan pemandangan di depannya langsung membuat alisnya berkerut. Karena mereka melihat langit di atas kepala mereka, dan bahasa Ibrani adalah wajah hantu yang besar. Seluruh langit ditempati oleh dadu berwajah hantu. Zhang Yi mengangkat pedangnya dan menebasnya. Tetapi dia tidak menyangka wajah hantu itu langsung menutupi seluruh dunia. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap di depan mata mereka, dan dunia di sekitar Zhang Yi dan yang lainnya berubah total. Batu menghilang,
Dan sekelilingnya bukan lagi langit biru, awan putih, dan rerumputan hijau, melainkan ruangan gelap dan terbengkalai. Tidak ada cahaya di dalam rumah, tapi aku samar-samar dapat melihat pemandangan sekitar. Ini tampaknya bangsal rumah sakit, karena ada 2 tempat tidur berkarat di ruangan itu dan jendelanya ditutupi tirai putih. Zhang Yi melihat keluar pintu dan hanya melihat lorong yang panjang, sempit, dan gelap, yang melaluinya dia samar-samar dapat melihat pintu-pintu ruangan lainnya. Dingin dan menakutkan. Tempat ini terasa seperti bangsal rumah sakit yang terbengkalai. Ini. Tempat apa ini? Kenapa kita di sini? Kata Fatih Su dengan rasa bersalah, kejadian aneh ini membuatnya bingung. Kyongda dan puluhan mutan elit dari keluarga Pudge di belakangnya memegang senjata, dan dengan waspada menjaga Zhang Yi dan yang lainnya. Mereka tidak bertindak sendiri karena sebelum berangkat, Paji Gesang menyuruh mereka mengikuti instruksi Zhang Yi dalam segala hal. Bahkan jika Zhang Yi meminta mereka untuk mati. Anehnya, ada puluhan orang dalam kelompok ini, tetapi ruangan itu tidak tampak penuh sesak sama sekali. Zhang Yi berjalan ke jendela dan mengulurkan tangannya untuk membuka tirai putih. Debu berjatuhan, dan pemandangan di luar jendela memastikan bahwa ini adalah rumah sakit. Langit di luar kelabu dan berkabut. Ada sebuah bangunan di sana, yang tampaknya setinggi 3 atau 4 lantai. Ada halaman yang bobrok di luar, halaman itu telah lama ditinggalkan, dan beberapa peralatan rehabilitasi serta kursi roda yang rodanya hilang tergeletak diam di tanah. Tak jauh dari sana, ada pohon locust yang sudah mati dengan ayunan berkarat yang tergantung di atasnya. Ketika angin bertiup, pohon itu mengeluarkan suara, yeah, dan bergoyang, seolah-olah seseorang sedang mengayunkannya dengan lembut. Kita harus memasuki ruang lapangan seni bela diri. Zhang Yi berkata dengan ringan. Semuanya saat itu sangat jelas. Sebagai mutan yang berbasis di luar angkasa, ia sangat menyadari karakteristik kemampuan ini. Hanya saja kemampuan setiap mutan berbeda. Ruang Zhang Yi tidak dapat secara aktif menyerap orang yang hidup, dan bidang seni bela diri tampaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan semua penampilan sebelumnya, Zhang Yi sampai pada suatu kesimpulan. Mereka memasuki jurang iblis terlebih dahulu, lalu membuka dimensi lain di arena bela diri, menjebak kita. Fatih Su membelalakan matanya karena terkejut. Apa? Beraninya dia? Bos, kau mutan level Y, beraninya dia mengejarmu. Zhang Yi menggosok alisnya. Indeks kemampuan hanyalah nilai teoretis. Jika kita berada di wilayah asal mutan itu sendiri, perbedaan indeks kemampuan yang sangat besar pun dapat diimbangi. Terlebih lagi, kita masih belum tahu apapun tentang kemampuannya. Jika lawannya adalah seorang ahli bela diri, Zhang Yi sama sekali tidak takut. Selama dia bukan Y, akan mudah membunuhnya dalam hitungan detik. Tetapi dia belum tahu bagaimana cara menerobos ruang arena bela diri. Kita hanya bisa mencobanya. Zhang Yi mengangkat tombaknya, matanya dingin dan beku. Aku akan menghancurkan tempat ini dan lihat apa yang terjadi. Namun saat ia hendak bergerak, suara batu kembali terngiang di telinga semua orang. Selamat datang di domainku. Ini adalah dunia Madho Use. Aku akan menjelaskan aturan permainan kepada setiap pemain yang memasuki rumah sakit jiwa. Suara batu tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Saat berikutnya, Yang Xin menunjuk ke dinding seberang. Lihat, Zhang Yi dan yang lainnya menoleh ke arah dinding yang sudah lapuk. Dinding yang seharusnya berwarna coklat tua kini dipenuhi noda dan bercak darah gelap yang mengerikan. Saat suara batu terdengar, kata-kata darah mulai muncul di dinding. Rumah sakit jiwa aturan mainnya. Pertama, ada banyak orang dengan gangguan jiwa di bangsal ini. Mereka akan secara aktif menyerang semua makhluk hidup. Mohon menjauh dari mereka. Pertama,
Begitu kamu ditemukan oleh orang yang sakit jiwa, kamu harus mengawasinya. Tatapanmu akan menenangkannya. Ketiga, psikosis ini tidak membahayakan pemain, tetapi hanya menempatkan mereka dalam kondisi siaga, sehingga mereka tidak dapat bertindak. Keempat, singkirkan semua bayangan, atau tunggu 24 jam, dan permainan akan berakhir. Melihat kata-kata berdarah mengerikan yang entah kenapa muncul di dinding, Yang Xin segera menyadari situasinya saat ini. Sepertinya kemampuannya termasuk dalam sistem berbasis aturan. Ini agak merepotkan. Sistem aturan adalah jenis kekuatan supranatural yang paling istimewa. Sangat kuat, tetapi juga sangat lemah. Jika aturan terpenuhi, kemampuan dapat dikerahkan ke tingkat yang sangat tinggi. Namun jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mutan yang berbasis aturan tidak ada bedanya dengan sampah. Misalnya, Yang Xin. Selama anak panahnya mengenai lawan, bahkan mutan level Y akan terpenjara. Prasyaratnya adalah anak panah harus mengenai sasaran, yang sangat sulit dicapai. Lagi pula, kebanyakan mutan tipe tempur dapat menghindari anak panah aturannya, yang tidak cukup cepat untuk ditembakkan. Yang Xin bergumam, "Aku bingung. Kemampuan arena bela diri dipicu oleh pemain yang aktif masuk. Jadi, saudaraku, mu tidak merasakan bahaya, karena kemampuan itu saat itu tidak dapat membahayakanmu." Zhang Yi dengan hati-hati membaca aturan permainan beberapa kali, matanya sedikit dingin. "Kau ingin menjebakku? Lalu memberi mereka waktu agar kau bisa menemukan harta karun di bawah jurang iblis dulu." Menurut aturan mainnya, jika semua pasien gangguan jiwa tidak dapat dieliminasi, mereka harus menunggu 24 jam sebelum meninggalkan rumah sakit jiwa. Sehari penuh sudah cukup bagi Gao Changkong dan yang lainnya untuk sepenuhnya melampaui mereka. Di zaman yang serba terburu-buru seperti sekarang ini, hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat merepotkan. Yang Xin berkata, "Tidak, saudaraku, kamu tidak bisa mempercayai semua yang dikatakannya." Dia berkata dengan hati-hati, "Ini arena bela diri. Dia boleh saja membuat aturan, tapi aturan-aturan itu bisa saja bohong. Kita harus mencari jalan keluar sendiri dari sini, daripada dibatasi oleh aturan-aturannya. Selain itu, pertama-tama kita perlu mencari tahu jenis pasien gangguan jiwanya." Paman Yu berkata dengan naif, "Seberapa sulitkah membunuh NPC yang diciptakan oleh kekuatan mutan tingkat Delta?" Yang Xin memandang semua orang dan berkata dengan serius, "Ini bukan pertanyaan apakah sulit untuk dibunuh atau tidak. Sekalipun aku mengendalikan Y, dia harus mematuhi perintahku. Aturan tidak dapat diukur dengan akal sehat." Zhang Yi menurunkan kelopak matanya dan mencibir. "Tapi aku tidak suka mengikuti aturan orang lain. Aku suka melanggar aturan." Dia tidak akan pernah dengan jujur mengikuti aturan partai lain. Sang Hakim Suci tiba-tiba mengayunkan pisau hitam di tangannya ke arah jendela, mencoba memotongnya dalam satu gerakan. "Paling buruknya, kita bisa menghancurkan rumah sakit jiwa ini, dan semuanya akan hilang." Namun saat dia mengayunkan pisaunya, pemandangan di hadapannya berubah lagi. Jendela yang begitu dekat dengannya mulai meregang tanpa batas. Sedekat apapun Zhang Yi, jaraknya justru semakin menjauh. Zhang Yi langsung mengaktifkan kemampuan perjalanan ruang angkasanya untuk melintasi dunia ini. Namun setelah ia berpindah beberapa kali, Hercules mendapati bahwa dia masih tidak ada di ruangan itu. "Aku sedikit marah." Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata. Dia mengangkat tombak di tangannya, dan tiba-tiba, suatu kekuatan mengerikan berkumpul di belakangnya. Sebuah lubang hitam terbuka, dan kekuatan kehampaan yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Zhang Yi. Ia berencana untuk membelah ruang ini secara paksa. Meskipun belum pernah mencobanya sebelumnya, ia juga tahu bahwa ruang sempit yang dibuka oleh mutan saja memiliki batas daya tampungnya. Dengan indeks kemampuannya setinggi 18.000 poin,
Mungkinkah dia bisa dijebak oleh Delta? Kekuatan yang mengerikan itu memaksa Liang Yu dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Kekuatan kehampaan gelap yang dahsyat menari-nari di sekitar Zhang Yi, melilit tubuh dan rambut panjangnya bagai baju perang hitam yang menjelma. Hancurlah! Zhang Yi memegang pedang di kedua tangan dan menebas dengan ganas ke arah ruang di depannya. Dar! Seluruh dunia bergetar hebat karena kekuatan yang begitu dahsyat. Pemandangan di depan mata mereka tampak mulai rusak, tetapi sebelum Zhang Yi dan yang lainnya bisa merasa senang, pemandangan itu mulai memperbaiki dirinya sendiri secara perlahan. Bangsal itu dikembalikan ke keadaan aslinya, masih tampak suram dan bobrok. Alis Zhang Yi berkerut lebih dalam. Dia tidak merusaknya. Apakah itu berarti dia sudah mencapai level Y? Mengingat keberadaan Gao Changkong, kemungkinan ini bukanlah hal yang mustahil. Namun jika memang demikian, hal itu akan menjadi sedikit terlalu menakutkan. Dengan 2 Y di tim, Garuda tidak diragukan lagi merupakan lawan paling sulit dihadapi dalam perjalanan ini, bahkan lebih sulit daripada Undertaker. Kakak, bukan begitu pemahamanku. Namun Yang Xin berbicara kepada Zhang Yi. Sebagai mutan yang melanggar aturan, dia memahami keunikan kemampuan ini. Lihat apa yang dia tulis di dinding. Yang Xin menunjuk ke dinding. Dengan asumsi aturan-aturan ini benar, maka arena bela diri tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kita. Kalau tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan. Kalau begitu tujuannya adalah menjebak kita dan mengulur waktu bagi timnya. Sama seperti kekuatan utamamu adalah pertahanan. Sekalipun mutan memiliki indeks kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada dirimu, akan sangat sulit bagi mereka untuk melukaimu, apalagi membunuhmu. Jadi, kurasa kemampuan utama ruang rumah gila ini adalah penahanan. Selama semua kemampuan ditambahkan ke kemampuan penahanan, kemampuan itu bisa digunakan untuk menahan mutan tingkat tinggi. Zhang Yi mengangguk. Benar? Tapi kita tidak bisa keluar dari ruang ini sekarang. Bagaimana caranya? Dia tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak di sini. Yang Xin tersenyum tipis, wajahnya menunjukkan ekspresi tenang dan percaya diri. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadap seorang gadis kecil karena rumah sakit jiwa yang suram dan mengerikan di depannya. Selama itu adalah kemampuan yang melanggar aturan, maka kita hanya perlu menemukan cara untuk melanggarnya. Pertama, kita perlu memastikan apa sebenarnya yang disebut penyakit mental itu. Rumah sakit jiwa itu sangat luas. Jika dilihat dari dalam, suasananya suram dan gelap, seolah tak berujung. Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata, menunggu di sini sepanjang waktu bukanlah solusi. Kita harus keluar dan mencari petunjuk. Jika aturan arena bela diri mengharuskan kita melenyapkan semua psikopat di sini sebelum permainan berakhir, maka kita perlu bertindak. Jadi Zhang Yi memutuskan untuk meninggalkan ruangan dan pergi keluar untuk menjelajah. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan ruang Senluo Wancang menyelimuti semua orang di dalamnya, mencegah mereka mengalami kecelakaan mendadak. Yang Xin mengikuti Zhang Yi dari dekat. Sebagai orang pintar dalam tim, dia dibutuhkan untuk melanggar peraturan tempat ini. Sekelompok orang meninggalkan ruangan, dan di luar terdapat 2 koridor yang saling bersilangan. Lokasi rumah ini sangat aneh, berada di persimpangan 3 arah. Ke depan, ke kiri dan di kedua sisi, terdapat koridor panjang. Ruangan-ruangan dengan pintu tertutup rapat membentang tak tentu arah. Meskipun cahayanya tidak terlalu redup, ruangan itu gelap gulita hingga belasan meter jauhnya, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di sana dengan jelas. Zhang Yi memikirkannya dan mencoba mengaktifkan kembali kemampuan perjalanan ruang angkasanya. Tetapi setiap kali dia mengaktifkan kemampuannya, ruang di sini akan melebar tanpa batas. Tampaknya di sini seseorang hanya dapat melanjutkan langkah demi langkah, dan metode curang akan dibatasi. Kalau begitu,
akan sangat sulit menemukannya. Ruangan di sini seperti tak berujung. Zhang Yi berkata sambil mengerutkan kening. Seperti yang lazim dalam film horor asing, pada titik ini biasanya ada orang bodoh yang keluar dan menyarankan agar semua orang berpencar untuk mencari petunjuk. Untungnya, tidak ada orang bodoh di sini. Semua orang secara naluriah takut dengan sedikitnya pengetahuan yang mereka miliki. Zhang Yi menjadi tulang punggung semua orang. Begitu yang lain meninggalkan Zhang Yi, mereka mungkin akan dibunuh oleh batu yang memiliki kemampuan tingkat delta tingkat lanjut. Tapi tempat ini sangat besar. Akan butuh waktu lama untuk mencari di setiap ruangan. You Kr menarik ujung pakaian Zhang Yi dan berkata dengan takut-takut. Lebih tergesa-gesa, lebih lambat. Yang Xin Xin tiba-tiba berbicara. Dan jangan lupakan peraturan di dinding. Dia mengangkat 2 jari. Aturan nomor 2. Ada banyak psikopat di rumah sakit jiwa, dan mereka akan menyerang makhluk hidup apapun. Jadi, kalau kita pindah, kita pasti akan menarik mereka. Zhang Yi mengangguk, ayo pergi. Sembari berbicara, dia melihat sekelilingnya dan secara acak memilih sisi kiri untuk berjalan. Qiongda memimpin sekelompok mutan dari keluarga Pudge, mengepung Zhang Yi dan yang lainnya di tengah, dan perlahan maju dengan hati-hati sambil memegang senjata di tangan. Setiap kali mereka melewati sebuah rumah, Zhang Yi dan Paman Yu akan mengulurkan tangan dan membukakan pintu. Setelah sebuah ruangan dibuka, ternyata itu adalah bangsal gelap dengan tirai-tirai tua di jendela bergoyang-goyang dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Fatisu dan yang lainnya di belakangnya tak berani bernapas. Udara begitu sunyi sehingga langkah kaki mereka yang berhati-hati, bahkan napas mereka, bisa terdengar. Setiap kali mereka membuka pintu, mereka merasa gembira sekaligus takut. Berharap untuk menemukan beberapa petunjuk, tetapi juga takut dengan penyakit mental yang disebutkan dalam aturan. Dengan cara ini, mereka memeriksa lebih dari selusin ruangan di sepanjang jalan, tetapi setiap ruangan kosong dan tidak menemukan apapun. Dan pada saat ini, mata Zhang Yi tiba-tiba menjadi tajam. Alam pikiran merasakan fluktuasi di ruang di depan, dan sesuatu muncul dalam kegelapan. Berhenti! Dia berteriak keras untuk menghentikan semua orang, dan menghunus senjatanya dengan tangan kiri, mengarahkannya ke kegelapan pekat di depannya. Sesuatu melintas dengan cepat lalu menghilang di tikungan. Zhang Yi berkata tanpa ragu, kejar dia. Dia berlari maju dengan cepat, bertekad untuk melihat apa yang ada dalam kegelapan. Bahkan tanpa menggunakan perjalanan luar angkasa, kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, ia menembus kegelapan dan tiba di ujung jalan. Di suatu sudut, dia tiba-tiba menoleh dan melihat tengkorak hitam besar terbakar dengan api, memenuhi seluruh lorong dan menyerbu ke arahnya. Kobaran api itu membawa napas kematian, dan bahkan Zhang Yi, yang mengenakan baju zirah Qianlong, dapat merasakan kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Untungnya, ia telah memperkirakan bahayanya dan membuat persiapan yang memadai. Pedang panjang di tangannya menebas ke depan dengan ganas, dan cahaya pedang besar bertabrakan dengan tengkorak hitam. Bom! Suara keras itu membuat seluruh bangsal rumah sakit bergetar. Kekuatan mengerikan ini membuat Zhang Yi, Liang Yu, dan yang lainnya di belakangnya ketakutan. Pupil mata Zhang Yi tiba-tiba mengecil. Ipsilon. Ia merasa kekuatan serangan ini sangat tepat. Karena lawannya hanya setara dengannya, kekuatannya pun sangat kuat. Mungkinkah batu di arena seni bela diri benar-benar menjadi Ipsilon? Namun saat berikutnya, ketika asap dan debu menghilang dan Zhang Yi melihat dengan jelas siapa yang ada di hadapannya, ekspresi terkejut dan waspada muncul di matanya. Mengapa kau ada di sini juga? Kenapa kau? Pihak lain bertanya hampir pada saat yang sama. Baru pada saat itulah Zhang Yi mengetahui bahwa pihak lainnya adalah ksatria meja bundar yang dipimpin Lancelot. Lalu Zhang Yi mulai tertawa.
Ternyata kita bukan satu-satunya yang menjadi sasaran konspirasi. Gao Changkong memimpin orang-orang ke dalam jurang iblis sesegera mungkin. Itulah persiapan yang dilakukannya, membiarkan bawahannya batu menggunakan kemampuannya untuk menjebak orang-orang yang datang kemudian. Pada saat ini, Zhang Yi harus mengagumi Gao Changkong. Orang ini selalu terlihat tidak berbahaya, tetapi dia sangat penuh perhitungan. Yang lebih kuat lagi adalah bawahannya, batu. Mampu menjebak dua kelompok mutan yang kuat, meski hanya untuk sementara waktu, sudah cukup mencengangkan. Para ksatria meja bundar menatap Zhang Yi dengan waspada. Setelah berpikir sejenak, mereka menyadari bahwa Zhang Yi adalah orang terakhir yang masuk, jadi mustahil merekalah pelakunya. Lancelot berkata, yang terpenting sekarang adalah menemukan jalan keluar. Kurasa kita seharusnya tidak berkonflik di sini. Bagaimana menurutmu? Zhang Yi berkata dengan tenang, itulah yang kupikirkan. Pada saat ini, Yang Sinsin dan yang lainnya mengikuti dan sedikit terkejut melihat para ksatria meja bundar dan orang mutan dari keluarga Ramin. Lancelot berbalik dan hendak pergi bersama anak buahnya. Yang Sinsin tiba-tiba berkata dengan dingin, silakan tinggal. Setelah mendengar kata-kata Yang Sinsin, para ksatria meja bundar berbalik. Yang Sinsin berkata kepada mereka, karena tujuan kita sekarang adalah meninggalkan tempat ini, bagaimana kalau kita bekerja sama? Para ksatria meja bundar telah tiba di sini lebih dari 10 menit lebih awal dari mereka, jadi mereka pasti memiliki lebih banyak informasi. Para ksatria meja bundar tersadar. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa Zhang Yi dan yang lainnya adalah pesaing mereka, hal terpenting saat ini adalah pergi dari sini. Kerja sama. Bagaimana kau ingin bekerja sama? Tuan Lancelot tersenyum dan berkata kepada Yang Sinsin. Yang Sinsin berkata dengan tenang, permainan ini diciptakan oleh aturan dan kemampuan. Hanya dengan menemukan cara untuk memecahkannya, semua orang bisa keluar. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggu 24 jam berakhir. Tentu saja, ada kemungkinan juga aturan itu salah dan malah menjebak kita selama lebih dari 24 jam. Jadi, kita harus cepat-cepat menyelidiki tempat ini. Kita juga perlu bertukar informasi. Saran Yang Sinsin sangat rasional. Setelah berpikir sejenak, Lancelot mengangguk dan setuju. Mereka mengubah metode komunikasi mereka, dan kemudian Yang Sinsin bertanya kepada Lancelot tentang pemahamannya saat ini tentang situasi tersebut, terutama 4 aturan. Zhang Yi memperhatikan bahwa ketika mereka sedang berbicara, para prajurit keluarga Ramin di belakang Lancelot melihat sekeliling dengan gugup, seolah-olah mereka takut sesuatu akan melompat keluar dari kegelapan. Lancelot berkata, ayo masuk dan bicara dulu. Mereka berjalan ke ruangan kosong di sebelahnya. Dan setelah menutup pintu, Lancelot perlahan menceritakan apa yang telah mereka alami. Ada makhluk yang sangat aneh di sini. Sama seperti saat pertama kali kami tiba, kami mempelajari aturan mainnya. Makhluk itu akan aktif menyerang orang. Kami sudah melihat lebih dari selusin orang diserang. Lancelot berkata dengan ringan. Zhang Yi sedikit mengernyit, bahkan dengan kamu di sini, tidak bisakah kamu melindungi mereka? Mata Lancelot menjadi lebih dalam. Dia merendahkan suaranya dan berkata, sama sekali tidak mungkin. Benda itu tidak bisa dibunuh. Sejauh ini, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menatapnya. Ia tidak akan bergerak ketika seseorang menatapnya, tetapi begitu kau kehilangan pandangannya, ia akan mendekatimu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kami sudah mencoba banyak cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku baru saja mendengar suara keras di sini, dan aku pikir mungkin ada petunjuk, jadi ku datang untuk melihatnya. Kebisingan tadi tentu saja disebabkan oleh Zhang Yi. Lancelot belum lama berada di sini, jadi apa yang dikatakannya pada dasarnya berarti dia memiliki semua informasi. Yang Sinsin mengangguk. Sepertinya kalau kita ingin menyelesaikan permainan ini,
Kita harus berinisiatif dan mencoba memahami aturan NPC. Jadi, ayo kita berpencar. Seperti halnya pemain yang bermain game, hanya melalui percobaan terus-menerus seseorang dapat menemukan cara terbaik untuk melewati level. Kata-kata yang Xin sedikit dingin. Fatih Su tak dapat menahan diri untuk mengecilkan bahunya ketika mendengar ini. Karena pemain dapat menyelesaikan permainan dan dibangkitkan setelah mati. Tetapi mereka semua adalah orang yang hidup, dan ketika mereka mati, mereka benar-benar mati. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki prajurit pribadi di dekatmu untuk mencobanya satu demi satu, dan kemudian memahami aturan permainannya. Melihat Lancelot dan rekan-rekannya, tak satupun ksatria meja bundar yang hilang. Rupanya, mereka juga menggunakan prajurit pribadi keluarga Ramin untuk menunda para NPC tersebut. Baiklah, mari kita tetap berhubungan. Agar semua orang bisa segera pergi dari sini, kuharap kita tidak punya niat buruk. Lancelot mengingatkannya. Yang Xin mengangguk, tentu saja, jika itu demi kepentingan kita berdua, maka akan lebih baik. Satu-satunya hal yang baik adalah jumlah mereka tidak banyak. Kita baru bertemu 2 atau 3. Jadi, selama kita menemukan cara untuk membunuh mereka, kita seharusnya bisa menghabisi mereka dengan cepat. Lancelot menambahkan. Setelah kedua belah pihak membuat kesepakatan, mereka keluar dari ruangan gelap itu satu demi satu dan menuju koridor yang remang-remang. Lancelot dan yang lainnya pergi ke kiri, sementara Zhang Yi dan yang lainnya pergi ke kanan. Mereka masih bertanya-tanya kapan mereka akan bertemu seseorang yang penyakit mentalnya disebutkan dalam aturan permainan. Tepat saat mereka melewati sudut sempit, mereka melihat sosok berbentuk manusia muncul dalam bayangan di kejauhan. Ia berdiri di balik pintu sekitar 10 meter jauhnya, tidak bergerak, tetapi tampak agak aneh. Dihitung berdasarkan proporsi pintunya, tingginya paling sedikit 2 meter, kurus seperti mumi, membungkuk, dengan lengan panjang tergantung lemas. Yang paling mengkhawatirkan adalah posisi kepalanya. Bentuknya bukan tengkorak, melainkan bola besar yang tidak proporsional dengan tubuhnya. Ia hanya berdiri di sana tiba-tiba, tak bergerak, seperti spesimen, namun ia menghalangi setengah jalan. Fatih Su hampir ketakutan dan berteriak. Tetapi untunglah Paman Yu segera menutup mulutnya. Zhang Yi telah menghunus senjatanya dan melangkah maju, menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Kecuali jika orang tersebut adalah orang yang sangat ahli dalam menyembunyikan napasnya, objek apapun yang muncul di sekitarnya dapat dideteksi oleh sebagai fluktuasi kecil di ruang angkasa. Tetapi ketika benda ini muncul, Zhang Yi tidak merasakan apapun. Faktanya, ia ada di sini, tidak bergerak sama sekali. Bom! Peluru perak suci itu ditembakkan langsung ke arahnya, tetapi peluru itu menembus tubuhnya seperti melewati gelombang air, tanpa menimbulkan dampak apapun. Yang Xin berkata, sepertinya itu adalah penyakit mental yang disebutkan Lancelot. Tatapan Zhang Yi dingin, dan kekuatan kehampaan yang mengerikan terkondensasi di tangan kanannya. Kekuatan hitam itu bergerak seperti ular petir. Akibatnya, serangan kedua masih tidak berpengaruh. Zhang Yi tidak menyerah, dan langsung membuka gerbang sekunder di bawah kakinya, mencoba membawanya ke ruang asing. Tetapi bayangan gelap itu tidak terpengaruh sama sekali dan berdiri diam di pintu. Serangan semacam itu tidak mampu memengaruhinya, jadi Zhang Yi yang berencana melemparkannya ke dimensi lain, harus menyerah. Pemandangan ini terlalu aneh untuk dijelaskan dengan akal sehat. Yang Xin meraih lengan Zhang Yi dan berkata dengan tenang, "Jangan coba-coba, saudaraku." Lancelot bilang benda ini kebal serangan. Zhang Yi memikirkan ruang aneh ini, yang benar-benar membuatnya tidak berdaya menghadapi semua serangan. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan pistol di tangannya. Xin, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yang Xin menoleh ke belakangnya dan berkata kepada seorang prajurit, "Berdiri saja di sini dan tataplah."
Mereka yang mengikuti Zhang Yi adalah prajurit paling setia dari keluarga Pudge, tipe yang tidak takut mati. Mendengar perkataan Yang Xinxin, dia langsung berdiri, memelototi bayangan hitam besar yang tidak bergerak di kejauhan. Yang Xinxin mengulurkan tangannya dan mengarahkan semua orang untuk mundur perlahan, hingga pria aneh itu tidak lagi terlihat. Dia tidak pergi, melainkan tetap berdiri tidak jauh, menatap apa yang terjadi di sana. Prajurit itu berusaha keras untuk tetap membuka matanya, tetapi mata manusia akan lelah dan dia akan berkedip tanpa sadar setelah beberapa saat. Tiba-tiba, Yang Xinxin dan Zhang Yi dengan jelas melihat bahwa ketika prajurit itu berkedip, bayangan hitam aneh tiba-tiba muncul di depannya. Ternyata yang hitam bukan cuma di bayangannya saja, tapi monster sungguhan yang hitam sepenuhnya. Meskipun memiliki anggota tubuh dan tubuh manusia, ia lebih mirip kera raksasa kurus, dengan bola hitam pekat di kepalanya. Ia tidak memiliki fitur wajah, seolah-olah ia mengenakan bola lampu hitam pekat. Prajurit itu berkedip dalam waktu kurang dari 0,1 detik, dan datang tepat di depan prajurit itu. Pada saat ini, bulu kuduk Zhang Yi merinding. Ia tidak bergerak, tetapi berteleportasi tepat di depan prajurit itu. Setiap gerakan akan menyebabkan fluktuasi dalam ruangan, mengaduk udara hingga membentuk riak-riak yang tidak dapat lolos dari persepsi Zhang Yi. Tetapi saat ini, dia tidak bisa merasakan apapun. Penampakan aneh ini membuat Zhang Yi merasa sedikit tidak nyaman. Benda ini tidak bisa membunuhnya. Kalau dia jadi sasarannya, bahkan kalau nyawanya tidak terancam, itu sudah cukup menakutkan. Meski begitu, Youke dan orang lain di belakangnya tampak pucat karena ketakutan. Bayangan hitam aneh itu menatap ke bawah ke arah prajurit dari atas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau membuat gerakan apapun. Tetapi prajurit itu begitu ketakutan hingga tubuhnya kaku dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia tidak berani melakukan gerakan apapun, dan secara tidak sadar ingin berbalik dan meminta bantuan Zhang Yi dan yang lainnya. Jangan mengalihkan pandangan. Zhang Yi buru-buru memanggil, tetapi sudah terlambat. Adegan yang diharapkannya, bahwa prajurit itu akan diserang bayangan, tidak terjadi. Zhang Yi tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, "Bukankah mereka mengatakan bahwa begitu benda itu tak terlihat, ia akan menyerang orang?" Yang Xinxin menatap Zhang Yi dengan tenang. Artinya hanya satu, diawasi bukan merujuk pada orang tertentu, melainkan tindakan diawasi itu sendiri. Setelah terlihat oleh kita, ia tak lagi bergerak. Puluhan orang di belakangnya menghela napas lega saat ini. Qiongda berkata, dengan begitu banyaknya orang di sini, kita tidak akan diserang olehnya kan? Tapi tujuan kita bukan untuk menghindari serangan, melainkan untuk melenyapkan mereka dan pergi dari sini. Yang Xinxin berkata kepadanya dengan dingin. Qiongda berhenti sejenak dan menggaruk kepalanya dengan malu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang Xinxin melambaikan tangan kepada semua orang tanpa ragu. Ayo pergi. Berjalan? Qiongda sedikit terkejut. Bukankah itu berarti meninggalkannya sendirian di sini? Ya. Nada bicara Yang Xinxin masih dingin. Zhang Yi berkata, dengarkan dia. Yang Xinxin berkata jika kau ingin mengetahui aturan tempat ini, kau harus melalui percobaan berulang kali. Untungnya, Qiongda membawa puluhan orang bersamanya, yang merupakan subjek uji yang sempurna. Semua orang mundur, dan untuk memastikan keselamatan, semua orang mengawasi setiap arah di sekitar mereka untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan benda itu. Prajurit yang tertinggal dipenuhi rasa takut. Ia mungkin tidak takut mati, tetapi rasa takut itu sendiri lebih menakutkan daripada kematian. Awalnya dia berkeringat deras dan tidak berani bergerak sama sekali. Tetapi setelah menatap bayangan hitam itu cukup lama, ia mendapati bahwa bayangan itu benar-benar seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Dia mengumpulkan keberaniannya,
mengulurkan tangan dan mendorongnya. Benda itu seperti paku yang dipaku ke tanah, sangat kaku dan tidak bisa digerakkan. Waktu berlalu detik demi detik. Yang paling menyakitkan adalah yang Sinsin meminta Kyongda untuk menghubunginya dan menanyakan apa yang terjadi di tempat kejadian. Itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang harus kulakukan? Prajurit itu menelan ludahnya, merasa terbebani oleh ketidakberdayaan dan kebingungan. Ia bahkan ingin segera melarikan diri. Kyongda melirik Yang Sinsin dan hendak memberitahunya untuk tidak pergi. Namun Yang Sinsin berkata dengan tenang, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan selanjutnya. Jika kau ingin memahami metode dan aturan serangan bayangan hitam terhadap orang-orang, kau harus menganalisisnya sesuai dengan situasi sebenarnya. Kyongda menyampaikan kata-kata Yang Sinsin. Kali ini prajurit itu bingung. Dia ditinggalkan sendirian di sana, dikelilingi oleh rumah sakit jiwa yang suram dan mengerikan, dan semua temannya telah pergi. Di depannya, ada monster hitam besar, tengah menatapnya dari atas. Lambat laun, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia tidak berani memejamkan matanya, tetapi matanya sudah sangat sakit, dan keringat yang mengalir di dahinya membuatnya hampir mustahil baginya untuk mengendalikan tubuhnya. Saat dia mendekati batas kemampuannya, dia meraung, berbalik dan lari. Saat berikutnya, tangisannya menghilang. Yang Sinsin tidak ragu-ragu saat ini dan berlari menuju ke arah dia baru saja datang. Zhang Yi dan temannya dengan hati-hati melindunginya. Namun saat mereka tiba di koridor, apa yang mereka lihat membuat pupil Zhang Yi tiba-tiba mengecil. Prajurit itu telah menghilang. Berjalan di koridor yang remang-remang, di bawah cahaya redup yang berkedip-kedip, berdirilah dua bayangan hitam tinggi, menatap mereka dengan dingin. Ketika Zhang Yi melihat ini, dia langsung bereaksi. Setelah menyerang seseorang, dapatkah ia mengubah orang tersebut menjadi temannya? Yang Sinsin mengerutkan kening. Itu artinya kalau kita mau menahan mereka sekarang, kita butuh 2 orang. Kalau terjadi apa-apa pada mereka berdua, 4 monster akan muncul. Situasi ini mengejutkan semua orang. Bagaimana mereka akan menghadapi monster yang tidak dapat mereka bunuh tetapi memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri? Segalanya tersembunyi dalam aturan permainan ini. Fatih Su sudah gemetar saat ini. Atau, ayo kita semua berkumpul dan menatap mereka. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir ada yang berkedip. Paman Yu sudah menamparnya. Bodoh. Sudah kubilang kita harus pergi dari sini secepatnya. Apa menurutmu kita harus mengawasi mereka selama 24 jam? Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ada monster lain di rumah sakit jiwa ini. Tampaknya ini untuk mengonfirmasi apa yang dikatakan Paman Yu. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari belakang. Beberapa prajurit mengarahkan senjata mereka ke area gelap di ujung koridor. Dalam bayangan, 2 bayangan gelap muncul di beberapa titik. Peraturannya mengatakan benda ini akan bergerak untuk mencari makhluk hidup dan menyerang. Kita sudah terlalu lama di sini, cukup lama bagi mereka untuk menemukan kita. Kata Zhang Yi. Tapi, aku tidak bisa membunuhnya, dan kalau aku kabur, aku mungkin akan kehilangan penglihatan dan berubah. Apa yang harus kulakukan? Wajah Fatih Su pucat, dan dia dengan hati-hati bergerak ke tengah kerumunan, mencoba mendapatkan rasa aman. Pada saat ini, You Ke-er yang sedang berpikir sambil menundukkan kepala, tiba-tiba berkata, "Mungkin ada cara yang bisa kita coba." Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera memasang telinga untuk mendengarkan. You Ke-er berkata, "Kita bisa mencoba menggunakan tombak kita untuk menyerang perisai lawan. Karena tatapan mata dapat menarik perhatian mereka, dan akan menyerang siapapun yang melihatnya, mengapa tidak menempatkan mereka dalam posisi yang berlawanan dan membiarkan mereka saling menatap?" Mata Zhang Yi berbinar. Metode ini memang patut dicoba.
Alur cerita yang serupa digunakan dalam banyak cerita. Itu seperti menggunakan cermin untuk membuat seorang penyihir membatu, yang tatapannya dapat membuat orang lain membatu. Namun saat ini, Yang Sinsin berkata, metodenya memang bagus, tetapi harus ada prasyarat. Apa premisnya? Youker mengedipkan matanya. Butuh beberapa saat baginya untuk menemukan ide ini. Yang Sinsin menunjuk dua bayangan gelap di depannya dan berkata dengan tenang, kalau kau bisa membayangkan situasinya, orang lain tentu juga bisa membayangkannya. Jadi, lihat benda itu, apa dia punya mata? Youker menatap bayangan gelap itu. Itu hanyalah bola hitam pekat dengan leher hitam pekat. Ia tidak memiliki kepala sama sekali, dan tentu saja tidak memiliki mata. Yang Sinsin berkata, orang yang merancang game ini sangat cerdas. Dia tidak akan meninggalkan celah sejelas itu. Di sisi lain, Ksatria Meja Bundar. Lancelot dan yang lainnya telah membayar harga lebih dari 10 orang untuk menguji aturan kemampuan bayangan. Namun bayangan hitam itu tidak dapat dipecahkan sama sekali, dan semakin banyak manusia yang dikorbankan, semakin banyak pula bayangan hitam itu. Tidak mungkin terus seperti ini. Sepertinya kalau kita mau berurusan dengan kata-kata aneh, kita harus mengandalkan kekuatan aneh. Orang yang berbicara adalah seorang wanita berambut perak pendek. Ia mengenakan pakaian tempur perak dan pedang ramping khas barat tersampir di pinggangnya. Tak lain dan tak bukan adalah Lanmarok, ksatria cemerlang dari para ksatria Meja Bundar. Total ada 6 orang dari ksatria Meja Bundar yang datang ke dataran tinggi bersalju untuk operasi ini. Tim ini dipimpin oleh wakil pemimpin Judgment Knight Lancelot. Orang-orang yang tersisa adalah ksatria pemberontak Mordred, seorang pria berusia 30-an dengan rambut coklat keriting pendek. Pure Knight Aggai, seorang gadis cantik dengan mata biru muda dan rambut keriting panjang seperti rumput laut. Ksatria Agung Lanmalok, seorang pendekar pedang wanita berambut pendek dengan tatapan tegas. Ksatria Hijau Bos, seorang pria berambut hitam dan hidung bengkok. Ksatria Penjaga Galahad, yang dikenal sebagai singa emas karena rambut emasnya, adalah pria paruh baya yang kekar. Lanmalok mengemukakan pandangannya sendiri. Karena benda ini tidak bisa dibunuh, mengapa tidak mencobanya dan membiarkannya membunuh dirinya sendiri? Mendengar apa yang dikatakan Lanmalok, Agui berkedip penasaran dan bertanya dengan tatapan bingung. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Lanmalok memegang rapier, senyum percaya diri di wajahnya. Kita hanya perlu menemukan 2 monster dan membuat mereka saling menatap, lalu mereka akan saling menyerang. Meskipun kita tidak bisa membunuh mereka, menurut aturan, mereka tidak terkalahkan di sini dan memiliki kekuatan absolut. Lancelot mengerti apa yang dimaksud Lanmalok. Maksudmu, memanfaatkan celah aturan di sini, menjebak mereka dalam lingkaran setan, lalu menyebabkan aturan itu runtuh. Ikuti aturan yang ditinggalkan batu. Pertama, bayangan tidak dapat dihilangkan dengan menyerang. Kedua, siapapun yang menjadi sasaran bayangan akan diserang dan kemudian berasimilasi ke dalam bayangan setelah bayangan itu menghilang dari pandangan mereka. Itu seperti sebuah benda yang memiliki tombak terkuat dan perisai terkuat. Lalu, biarkan saja mereka menyerang satu sama lain untuk membuat logika seluruh permainan runtuh. Saya pikir metode ini cukup bagus, kita bisa mencobanya. Singa emas Galahad mengelus dagunya dan berkata sambil tersenyum. Dan dalam bayangan itu, pada suatu saat, semakin banyak monster gelap itu muncul. Mereka berdiri tak bergerak dalam kegelapan bagaikan patung, membungkuk, tampak seperti mumi, namun memberi orang perasaan, diawasi, setiap saat. Segera Lancelot memerintahkan beberapa prajurit untuk mendekat dan menempatkan bayangan hitam itu berhadapan. Para prajurit melakukan apa yang diperintahkan. Selama mereka diawasi,
Mereka tidak akan bergerak sama sekali dan bahkan akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap mereka. Namun jangan mengalihkan pandanganmu. Sebab begitu tak terlihat, mereka akan menjadi sangat cepat dan ganas, mengerikan sampai ke tulang. Tak lama kemudian, lebih dari selusin bayangan hitam disatukan dalam sebuah lingkaran, yang memungkinkan mereka untuk saling memandang. Lan Malok melangkah mundur selangkah demi selangkah. Dengarkan aku, pergilah perlahan dari sini, dan biarkan mereka perlahan menghilang dari pandangan kita. Semua orang mundur dengan hati-hati selangkah demi selangkah, dan ketika mereka melewati sudut, mereka perlahan bergerak mundur hingga menghilang dari pandangan mereka. Semua orang menatap ke depan dengan gugup dan penuh harap. Keberhasilan bergantung pada reaksi mereka. Setelah menunggu lebih dari 10 detik, tidak ada gerakan di bagian depan, tapi setiap kali terasa seolah-olah 1 abad telah berlalu. Lan Malok menarik napas dalam-dalam dan mengacungkan jempol kepada seorang prajurit di sampingnya. Pergi dan lihat situasinya. Para prajurit maju selangkah demi selangkah, dengan senjata di tangan. Ketika dia berbelok di tikungan dan menoleh, dia melihat bayangan hitam besar berdiri di depannya, menatapnya hampir berhadap-hadapan. Di belakangnya, lebih dari selusin bayangan hitam memenuhi seluruh koridor. Mereka tidak memiliki wajah dan ekspresi, tapi para prajurit memiliki perasaan yang jelas bahwa mereka sedang diawasi. Dahi. Ia ingin berteriak, tapi karena terlalu takut, ia akhirnya merintih seolah-olah ada yang mencekik lehernya. Melihat ekspresinya, Lan Malok dan yang lainnya menyadari bahwa rencana mereka telah gagal. Jangan berkedip. Lan Malok langsung berkata. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari kerumunan di belakang. Lan Malok dan yang lainnya menoleh dan terkejut mendapati bayangan gelap telah muncul di tim mereka di beberapa titik, dengan tubuh besarnya berdiri di belakang kerumunan. Kapan ini? Mata Lancelot menjadi serius. Mereka telah memperhatikan sekeliling mereka dengan saksama, jadi seharusnya tidak ada titik buta. Tapi mengapa bayangan hitam itu muncul di antara mereka tanpa mereka sadari? Mungkinkah ada beberapa aturan yang mereka abaikan? Jeritan itu kembali terdengar, dan Lancelot mendongak, hanya untuk mendapati prajurit yang baru saja ia kirim untuk mengintai telah menghilang. Namun, di tempat ia menghilang, gumpalan besar zat hitam seperti lendir perlahan naik dari tanah, lalu perlahan berubah menjadi bayangan hitam baru. Ia berbalik dan menatap semua orang dengan tenang. Segala sesuatunya terjadi silih berganti sekaligus, dan bahkan orang yang paling bertekad sekalipun akan menjadi bingung saat menghadapi perubahan mendadak seperti itu. Pertama, menurut instruksi Lancelot, setiap orang harus melihat ke segala arah di sekitar mereka. Tapi dengan kekacauan ini, aku tidak tahu harus melihat kemana. Jeritan terdengar satu demi satu, dan 2 prajurit lainnya langsung diserang oleh bayangan hitam dan dengan cepat menjadi rekan mereka. Saat yang satu tumbuh, yang lain memudar. Jumlah bayangan gelap di tempat kejadian bertambah, sementara jumlah prajurit di bawah Lancelot berkurang. Dulu dia mampu mengatasi setiap bayangan gelap di sekelilingnya, tapi sekarang dia mulai merasa tertekan. Begitu mereka kehilangan pandangannya, mereka akan segera bergerak, dan kecepatan gerakan mereka melampaui imajinasi manusia. Cepat! Keluar dari sini dulu! Mordred berjongkok dan meletakkan tangan kanannya di tanah. Tak lama kemudian, rawa berlumpur yang luas terbentuk di bawah kakinya. Tubuh-tubuh besar bayangan hitam itu jatuh ke dalamnya. Meskipun perlahan tenggelam, mereka akan tetap menyerbu begitu mereka tak terlihat. Bos Ksatria Hijau meletakkan tangan kanannya di dinding, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Dinding itu tiba-tiba retak, dan tanaman merambat tebal tumbuh dari dinding, mengisolasi mereka sepenuhnya dari bayangan hitam. Namun tak lama kemudian, terdengar suara, berderak, dan retak dari luar. Bahkan dinding pohon yang kokoh pun dengan cepat hancur. HMPH.
Modred berkata dengan suara yang dalam, dan semua orang tiba-tiba tenggelam dari langit-langit lantai ini dan datang ke lantai bawah. Namun tak lama kemudian, mereka melihat segerombolan bayangan gelap mengejar mereka di ujung jalan. Di belakang mereka, jalan terhalang oleh bayangan gelap yang makin banyak. Tenggorokan Mordred bergerak dengan susah payah dan dia mengumpat dengan kejam. Sialan! Rencana ksatria meja bundar gagal, dan lebih banyak orang terbunuh. Ini bukan hal terpenting. Yang paling merepotkan adalah mereka yang berkorban berasimilasi ke dalam bayangan. Untuk sementara, jumlah bayangan di seluruh rumah sakit jiwa meningkat. Lancelot semakin kesal. Setelah memikirkannya, ia menceritakan semua yang terjadi di sana kepada Yang Sinsin. Lagi pula, mereka tidak punya ide yang lebih baik sekarang dan hanya bisa mengandalkan tim lain. Setelah Yang Sinsin menerima pesan dari Lancelot, dia semakin yakin bahwa idenya benar. Zhang Yi memerintahkan semua orang untuk tidak melakukan gerakan apapun, tapi pada saat yang sama, semua orang tidak boleh lupa untuk mengawasi arah setiap orang, termasuk langit-langit dan lantai. Karena masih belum pasti apakah benda ini dapat muncul dari dua arah tersebut dan menyerang mereka. Yang Sinsin memegang dagunya dengan satu tangan dan berpikir keras. Serangan normal sama sekali tidak efektif melawan Black Shadow, tapi aturan 3 menyatakan, permainan berakhir hanya setelah semua psikopat tersingkir. Dengan kata lain, itu pasti bisa dihapus, tapi memerlukan metode khusus. Dan pada saat ini, suara batu kembali terngiang di telinga semua orang. Semuanya, jangan panik. Misiku hanya menjebak kalian selama 24 jam. Setelah waktu itu habis, tempat ini akan menghilang dengan sendirinya. Dan mereka yang berasimilasi tidak akan mati. Jadi, kalau tidak mau terjadi apa-apa, patuhi saja aturannya dan awasi orang-orang yang sakit mental itu selama 24 jam. Setelah mendengar perkataan batu, meskipun semua orang tampak meremehkan dan dengan marah mengecam niat jahat batu, mereka sebenarnya merasa sangat lega di hati mereka. Jika tidak membahayakan nyawa, hasil terburuk masih dapat diterima. Zhang Yi mencibir. Ini cuma taktik psikologis murahan. Lagi pula, bagaimana kau bisa percaya kata-kata musuh? Kalau kau lengah, kau akan kehilangan nyawamu dan celaka. Dia tidak akan mempertaruhkan keselamatannya sendiri pada apakah seseorang yang melakukan perhitungan terhadap mereka akan menepati janjinya. Tapi saat ini, Zhang Yi benar-benar tidak memiliki solusi yang lebih baik. Permainan menguras otak semacam ini masih bergantung pada Yang Sinsin yang paling cerdas untuk memecahkan kebuntuan. Pada saat ini, Yang Sinsin tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata obsidiannya berkilat cahaya terang. Fragmen-fragmen aturannya perlahan-lahan disusun, tapi aku masih memiliki beberapa hal yang perlu ku konfirmasi. Zhang Yi menatap Yang Sinsin dengan ekspresi puas. Apa pendapatmu? Yang Sinsin melangkah maju perlahan. Di tengah lorong di depan mereka, dua bayangan hitam besar menghalangi jalan mereka. Coba saja dan Anda akan tahu. Tubuhnya perlahan memancarkan cahaya putih, dan sesaat kemudian, bayangan malaikat besar muncul di belakangnya. Malaikat tinggi ini memiliki 6 sayap dan merupakan malaikat agung yang paling dihormati dalam mitologi barat. 3 pasang sayap masing-masing berwarna merah, biru, dan hitam. Melambangkan cinta, hukuman dan kebencian. Kemampuan Yang Sinsin didasarkan pada aturan, dan nama kodenya adalah Malaikat Hasrat. Ia memiliki kemampuan berbahaya untuk mempermainkan hati orang. Karena itu bukan hasil dari kemampuan sistem aturan, apa yang akan terjadi jika kita menggunakan kemampuan sistem aturan untuk melawannya? Yang Sinsin perlahan mengangkat tangan kanannya yang seputih salju dan mengarahkan jari putihnya ke salah satu bayangan hitam. Kekuatanku juga mutlak. Siapapun yang tertembak panah pasti akan mematuhi perintahku. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang aturannya lebih kuat. Begitu ia selesai berbicara, sebuah busur panjang muncul di tangan kiri Malaikat Hasrat.
Ia mengambil 2 bulu merah dari sayapnya dan mengubahnya menjadi anak panah. Kemudian, ia menarik busur dan menembakkan anak panah ke arah 2 bayangan hitam yang tak bergerak. Anak panah cinta diam-diam menancap di tubuh bayangan hitam itu. Yang Sinsin memandang mereka dan mengeluarkan perintahnya sendiri. Datang. Namun Yang Sinsin mengatakannya 3 kali, tapi bayangan hitam itu tetap acuh tak acuh. Zhang Yi menghela napas panjang dan berbisik. Sepertinya kemampuan memerintah pihak lain lebih kuat. Yang Sinsin berkata dengan tenang. Lagi pula, ini kandang lawan, jadi wajar saja kalau dia lebih kuat. Tapi aku ingin memastikan seberapa besar pengaruh kemampuanku terhadap aturannya. Setelah berkata demikian, dia menoleh dan melirik Zhang Yi. Kakak, bukalah pintu kehidupan keduamu di hadapanku. Mendengar ini, Zhang Yi segera menyadari apa yang direncanakan Yang Sinsin. Apakah kau ingin menariknya dan membiarkannya memasuki ruang asingku? Ruang angkasa mutan milik Zhang Yi dapat secara aktif mengumpulkan benda mati, tapi tidak dapat secara aktif mengumpulkan makhluk hidup atau benda berenergi mutan. Namun, jika pihak lain mengambil inisiatif untuk masuk, itu masalah lain. Apakah kamu ingin menutup matamu, menarik mereka untuk menyerangmu, lalu mengambil inisiatif untuk memasuki dimensi alternatifku? Yang Sinsin berkata, ini hanya satu aspek. Ada hal lain yang lebih penting yang harus ku verifikasi. Yaitu, seberapa besar pengaruh panah nafsuku padanya. Secara teori, siapapun yang tertembak oleh panah nafsuku tidak akan pernah menyerangku. Zhang Yi memahami rencana Yang Sinsin dan mengangguk. Aku mengerti. Dia segera menggunakan kekuatan Senluo Wanxiang untuk membentuk penghalang berbentuk kubus, yang membungkus Yang Sinsin sepenuhnya. Lalu dia meminta yang lain untuk perlahan mengalihkan pandangannya. Setelah menyelesaikan persiapan, dia berkata, Sinsin, sudah selesai. Mendengar ini, Yang Sinsin perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, ketika dia membuka matanya, 2 bayangan hitam berdiri tepat di depannya, tepat di luar pintu kedua, tapi tidak dalam jangkauan pintu kedua. Zhang Yi mengerutkan kening. Bisakah mereka merasakan keberadaan subgerbang? Jika memang begitu, itu akan agak terlalu menakutkan. Namun Yang Sinsin tidak berpikir demikian. Ia mengangkat sudut mulutnya, tersenyum lebar, kakak, kita selangkah lebih dekat untuk memahami perilakunya. Namun, aku masih harus melanjutkan eksperimennya. Dia melihat ke belakang dan berkata, aku butuh asisten eksperimental. Meski kedengarannya bagus, mereka sebenarnya adalah subjek uji yang digunakan untuk pengorbanan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Qiongda mengirim salah satu prajurit pemberaninya ke depan. Malaikat penuh nafsu di belakang Yang Sinsin mengulurkan tangannya lagi dan mengeluarkan 2 helai bulu dari tubuhnya. Namun kali ini, Yu Yi membuat anak panah berwarna merah muda, dan mata panahnya pun berbentuk hati. Panah cupid. Hal ini dapat menyebabkan 2 orang yang terkena panah mengembangkan perasaan cinta satu sama lain, yang mengarah pada saling melindungi dan membentuk aturan yang melarang mereka saling menyakiti. Setelah Yang Sinsin selesai berbicara, malaikat keinginan telah menembakkan panah aturan ke prajurit dan bayangan hitam. Kemudian, Yang Sinsin meminta prajurit itu untuk maju dan melakukan hal yang sama, agar orang lain tidak melihat bayangan hitam itu. Lalu mintalah prajurit itu menutup matanya dan mengamati apa yang terjadi selanjutnya. Setelah percobaan Yang Sinsin, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa setelah prajurit itu menutup matanya, bayangan hitam tiba-tiba menyerbu di depannya. Namun tidak ada serangan terhadap tentara untuk menetralisir mereka seperti sebelumnya. Mata Yang Sinsin tiba-tiba berbinar. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan lengkungan keyakinan dan kegembiraan. Benar saja. Semuanya berjalan sesuai harapanku. Pada saat ini, Zhang Yi secara garis besar memahami prinsip di baliknya. Sekalipun terjadi konflik antar aturan,
Ia akan tetap mengikuti aturan rumah sakit jiwa dan akan menyerang serta mengikuti siapapun yang melihatnya. Ia dibatasi oleh prinsip panah cupit sama sekali tidak membahayakan. Ia hanya mendekat namun tidak menyerang. Itulah mengapa kita berada dalam situasi ini sekarang. Stagnan. Semua orang gembira melihat situasi telah membaik. Tapi tujuan kita bukan untuk mencegah mereka menyerang kita, melainkan untuk melenyapkan mereka dan meninggalkan rumah sakit jiwa. Yau Kr berbicara. Ketika Zhang Yi mendengar ini, dia juga mengalihkan pandangannya ke Yang Xinxin. Benar sekali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang Xinxin menundukkan pandangannya, menopang dagunya dengan tangannya dan terus berpikir. Pertama, kita telah memecahkan masalah bayangan hitam yang menyerang manusia. Kita hanya perlu mengikat mereka 1 lawan 1 untuk mencegah mereka melukai manusia. Jika kau ingin menghancurkan mereka. Saat Yang Xinxin tengah berpikir, dia mendengar suara gugup para prajurit di belakangnya. Oh tidak, lebih banyak lagi hal seperti itu yang muncul. Zhang Yi menoleh untuk melihat. Tak apa jika ia tak melihat. Saat ia melihat, ia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Pada suatu saat, bayangan yang lebih gelap muncul di semua arah. Di depan dan belakang, sekelompok bayangan hitam tinggi dan kurus seperti zombie telah menghalangi jalan. Bahkan mulai muncul di dinding. Makhluk itu akan merangkak ke dinding, dan setelah diperhatikan, ia akan berhenti bergerak dan menggantung di sana seperti tokek. Zhang Yi berkata dengan kesal, "Bukankah Lancelot bilang jumlahnya tidak banyak? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak?" Yang Xinxin mengangkat matanya dan berkata dengan santai, "Hanya ada satu penjelasan, yaitu mereka diserang, dan banyak orang berubah." Dia memandang bayangan gelap di sekelilingnya dan berkata, "Kupikir sebagian besar orang di sini sebenarnya adalah orang-orang mereka. Betapa banyaknya orang yang lebih cenderung membuat masalah daripada mencapai sesuatu." Zhang Yi menutupi kepalanya dan mengumpat dalam hati. Tepat ketika mereka membuat kemajuan, mereka tidak menyangka bahwa Lancelot dan yang lainnya akan menahan mereka. Yang Xinxin menceritakan penemuannya kepada Lancelot tanpa ragu. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan kemampuannya, tapi hanya memberitahu Lancelot bahwa dia dapat mencoba menggunakan aturan untuk melanggarnya. Mengenai apakah ada orang yang taat aturan di sekitar Lancelot, itu bukan urusannya. Meskipun banyak bayangan gelap muncul di sini, untungnya ruangan di sini relatif sempit dan jumlahnya lebih banyak, jadi mereka bisa menangani tatapan 1 lawan 1. Xinxin, berapa banyak panah cinta yang bisa kau tembakkan sekarang? Zhang Yi bertanya. Yang Xinxin menjawab, 10. 10 saja tidak cukup untuk menghadapi semua bayangan hitam di sini. Sekilas, setidaknya ada selusin bayangan hitam. Berikutnya, bayangan gelap baru mungkin terus muncul. Zhang Yi merasa sedikit jengkel, tapi dia menahannya dengan kuat. Semakin rumit suatu masalah, semakin Anda perlu tetap tenang, jika tidak, masalahnya hanya akan bertambah buruk. Haruskah aku mencoba kemampuannya sendiri? Pikiran seperti itu pun muncul dalam benak Zhang Yi. Namun dalam sekejap dia menyerah. Dia tidak berani berjudi. Kekuatan penguasa adalah yang paling aneh. Begitu memasuki ranah aturan, bahkan mutan terkuat pun akan terkekang. Sekalipun dia cukup kuat dan tidak bisa mati, akan sangat berbahaya jika dia terluka parah di sini. Sekarang, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Yang Xinxin. Yang Xinxin tidak mengecewakan Zhang Yi. Dia hanya berpikir kurang dari 1 jam sebelum matanya berbinar dengan kebijaksanaan lagi. Mengerti. Dia memberi perintah langsung kepada para prajurit, gambarlah semua bayangan itu bersama-sama. Bayangan yang dikendalikan oleh panah cupit akan mengikuti para prajurit itu dari dekat, jadi kemanapun para prajurit itu pergi, mereka akan mengikutinya. Dengan menggunakan metode ini, dikombinasikan dengan kemampuan Yang Xinxin,
mereka dengan cepat menjebak ke-12 bayangan hitam di ruang konferensi besar yang terbengkalai. Zhang Yi dan yang lainnya tidak banyak bertanya, tapi hanya diam memperhatikan apa yang dilakukan Yang Xinxin. Yang Xinxin memanggil Lu Keran. Keran, kamu punya kamera? Atau ponsel cadangan juga bisa. Zhang Yi menghampiri dan berkata, aku punya kamera video di sini. Model apa yang kau inginkan? Tidak ada apapun di ruang asingnya kecuali banyak kekacauan. Ketika menjarah kota Tianhai, ia pada dasarnya tidak melepaskan persediaan apapun. Hingga hari ini, ia masih menyimpan sejumlah besar peralatan impor yang mahal. Model apapun tidak masalah. Zhang Yi mengeluarkan satu dan menyerahkannya kepada Yang Xinxin, yang memanggil Lu Keran untuk meminta bantuan. Dia membawa kursi, menaruh kamera di atasnya, menyalakannya dan mengarahkannya ke bayangan. Melihat wajah-wajah penasaran orang-orang di sekitarnya, Yang Xinxin berinisiatif menjelaskan kepada mereka. Aturan mainnya adalah observasi. Bayangan-bayangan ini tidak akan bergerak selama diamati. Namun, orang-orang lelah dan berkedip. Momen ini adalah kesempatan bagi bayangan untuk menyerang. Namun, jika saya merekamnya dengan kamera lalu menggunakan elektroda untuk menghubungkan gambar langsung ke otak, maka tidak ada kedipan mata dan saya dapat terus-menerus mengontrol gerakan mereka. Begitu Yang Xinxin selesai berbicara, Zhang Yi dan yang lainnya bertepuk tangan. Ya, ada metode seperti itu. Menghubungkan gambar langsung ke otak memang ide yang bagus. Hehe. Awalnya aku berencana menyangga kelopak mataku dengan tongkat dan menatapnya. Dengan bantuan Lu Keran, sebuah elektroda berhasil dihubungkan ke seorang prajurit, yang memungkinkan dia menerima sinyal dari kamera secara langsung. Dengan cara ini, bayangan gelap ini akan diawasi oleh tentara setiap saat. Setelah melakukan hal-hal ini, Lu Keran meminta semua orang meninggalkan ruangan, termasuk prajurit itu. Namun kali ini, bayangan gelap itu tetap berada di dalam kantor dan tidak pernah menyusul. Selesai. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Yang Xinxin juga tersenyum. Tentu saja, ideku telah dikonfirmasi. Sekarang masalah dikejar bayangan sudah teratasi, kita bisa perlahan memikirkan cara menghilangkannya, lalu meninggalkan permainan ini. Setelah selesai berbicara, dia segera memberitahukan metode ini kepada Lancelot yang masih menderita sakit kepala akibat bayangan hitam itu. Paman Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Xinxin, kenapa harus memberitahu mereka? Kenapa tidak biarkan saja mereka mati di sini? Lagi pula, kita akan jadi pesaing setelah keluar. Mendengar ini, yang lain pun ikut melemparkan pandangan bertanya. Yang Xinxin mengangkat sudut mulutnya sedikit. Karena aku hampir memahami aturan di sini. Keempat aturan itu mungkin memiliki batasan tertentu. Aturan-aturan itu memang benar. Kalau tidak, jika bawahan Gao Changkong benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh kita, dia pastilah seorang mutan dengan indeks kemampuan minimal 20.000 poin. Kemungkinan hal ini terjadi hampir dapat diabaikan. Alasan dia mampu menjebak banyak dari kita adalah karena kemampuannya hanya untuk kita, tapi tidak bisa membunuh kita. Kalau begitu, mengapa tidak meminta bantuan Ksatria Meja Bundar untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini bersama-sama? Zhang Yi mengangguk, sepenuhnya setuju dengan pernyataan Yang Xinxin. Jika salah satu anak buah Gao Changkong dapat menghancurkan Ksatria Meja Bundar, mereka dapat mundur pulang sekarang juga. Di sisi lain, setelah Lancelot mendapat berita dari Yang Xinxin, dia tiba-tiba menyadarinya dan segera melakukan hal yang sama. Akhirnya, setelah masa yang sibuk, mereka memecahkan masalah saat ini dengan susah payah. Lalu aku bisa dengan tenang memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan itu. Kata Yang Xinxin. Lancelot memperingatkannya, jangan terlalu senang dulu. Metode ini hanya akan berhasil sementara, tapi akan segera berhenti.
Yang Sinsin mengerutkan kening. Mengapa? Lancelot berkata, apakah menurutmu serangan bayangan itu akan hilang selama ada yang menatapnya? Apa artinya ini? Lancelot berkata, kami telah berusaha agar orang-orang mengawasi bayangan itu, dan yang lainnya akan menemukan jalan keluar. Namun, mereka yang tetap tinggal berasimilasi tanpa terkecuali. Bahkan jika 2 orang mengawasi 1 orang, itu tidak akan membantu. Kemudian, kami secara bertahap menemukan bahwa jika Anda menatap bayangan terlalu lama, Anda juga akan terinfeksi dan berasimilasi ke dalam bayangan tersebut. Setelah mendengar ini, mata Yang Sinsin beralih tajam ke arah prajurit di kerumunan yang bertugas menyambungkan elektroda otak. Pada suatu saat, ekspresi wajahnya mulai menghilang, dan seluruh wajahnya tertutupi lapisan udara hitam. Ia hanya menatap lurus ke arah mereka dari belakang kerumunan. Ini benar-benar merepotkan. Yang Sinsin mengerutkan kening lebih dalam. Sepertinya metode menunda waktu ini hanya akan memberikan efek sementara. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Sinsin, Kyongda bergegas menghampiri tanpa ragu dan menampar keras wajah prajurit itu. Namun, sisi kiri wajahnya bengkak karena pukulan itu, tapi ia tidak terlihat terluka sama sekali. Ia hanya berbalik dengan kaku dan terus menatap mereka. Kyongda mengangkat senjatanya dengan wajah dingin, ingin membunuhnya secara langsung. Zhang Yi menghentikannya. Dia hidup sekarang, dan dia masih bisa mengendalikan belasan bayangan gelap itu. Jika dia mati, masalah kita akan semakin besar. Yang Sinsin berpikir sejenak dan berkata, terus amati dia seperti ini, dan suruh orang berikutnya bersiap. Jika dia kehilangan kendali, suruh orang berikutnya melanjutkan pekerjaannya. Dia perlu mengamati berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk berasimilasi setelah melihat bayangan secara langsung. Bagaimanapun, ada lusinan orang di sekitar, cukup untuk menggunakannya secara perlahan. Dan apa yang perlu dilakukannya adalah menemukan solusi atas masalah tersebut selama kurun waktu ini. Sekelompok orang terus bergerak maju, mencoba menemukan petunjuk di tempat lain di rumah sakit jiwa untuk memecahkan kebuntuan. Yang Sinsin menundukkan kepalanya, berpikir panjang tentang hal apa lagi yang telah terlewatinya. Prajurit yang bertugas, mengawasi, bayangan itu mengikuti di belakang mereka dengan tenang, menatap mereka tanpa ekspresi. Namun, kabut hitam di wajahnya semakin tebal, dan akhirnya, raut wajahnya tak lagi terlihat jelas. Zhang Yi tahu bahwa begitu wajahnya tertutup sepenuhnya oleh kabut hitam, dia akan sepenuhnya berasimilasi menjadi monster yang akan menyerang manusia. Yang Sinsin menggumamkan peraturan yang tertulis di dinding. Pertama, bayangan harus selalu diawasi. Kedua, bayangan itu akan secara aktif menyerang. Ketiga, permainan hanya akan berakhir ketika semua bayangan telah dihilangkan. Keempat, setelah 24 jam, permainan berakhir. Bayangan itu tak bisa diserang, tapi harus dihilangkan. Hilangnya bayangan tak selalu berarti terhapus. Bisa juga berarti bayangan itu tak lagi ada di ruang ini. Tapi itu tidak bisa disimpan di ruang milik saudara Zhang Yi. Ini terkait dengan karakteristik ruang milik saudara Zhang Yi. Tiba-tiba, Yang Sinsin berhenti. Zhang Yi segera menatapnya. Sinsin, apakah kau menemukan sesuatu yang baru? Ada kilatan di mata Yang Sinsin, berkilauan bagai batu permata hitam. Kakak, ruangmu tidak bisa secara otomatis menampung bayangan. Tapi bagaimana jika kita memancingnya ke sana? Zhang Yi mendengar ini dan berkata, bukankah kita baru saja mencobanya? Aku menggunakan gerbang dimensi untuk mengisolasimu, dan itu tidak akan bisa memasuki ruang mutan sama sekali. Yang Sinsin tersenyum tipis. Kakak, ruang mutanmu setara dengan dunia dimensi lain. Setelah mengisolasiku, itu setara dengan keberadaan dunia kita yang menghilang. Ia tidak akan terus bergerak. Tapi bagaimana jika itu adalah ruang bayangan saudari Muyan?
Dia berkata demikian sambil menatap Muyan. Muyan sedang duduk diam di dalam tim. Ketika mendengar Yang Sinsin menyebutkannya, dia pun menghampiri. Yang Sinsin berkata, "Ruang saudari Muyan, waktunya sinkron dengan dunia luar. Lebih seperti kantong portabel yang dapat menyimpan barang daripada ruang. Selain itu, ruang bayangan tidak dapat sepenuhnya terisolasi dari dunia nyata. Ia membutuhkan bayangan sebagai medianya. Jadi, pada dasarnya, dimensi saudari Muyan ada di dunia ini. Kita bisa mencoba memancing bayangan-bayangan itu, lalu menyegelnya ke dimensi lain milik saudari Zhang Yi. Dengan cara ini, kita bisa menghapus keberadaan mereka di dunia ini. Bukankah itu sama saja dengan membuatnya menghilang?" Analisis Yang Sinsin beralasan, dan Zhang Yi langsung berkata, "Baiklah, tidak ada cara yang lebih baik saat ini, jadi mari kita coba." Dia segera berjalan mendekati prajurit yang tengah memperhatikan bayangan itu, dan melepaskan elektroda yang terhubung ke kepalanya. Sesaat kemudian, bayangan hitam tinggi muncul satu demi satu dalam kegelapan di ujung koridor. Saat itu, jumlahnya ada 30 ekor, masing-masing tingginya 2 atau 3 meter, dengan kepala bulat hitam besar. Mereka memenuhi lorong depan dan belakang, menatap Zhang Yi dan yang lainnya dengan samar. Selama Zhang Yi dan yang lainnya kehilangan pandangan sejenak, mereka akan datang dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada gunanya menunda, karena jika kau menatapnya terlalu lama, kau akan berasimilasi ke dalam bayangan. Yang Sinsin mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya suci muncul di tubuhnya. Dar! Malaikat bersayap 6 itu mengembangkan sayapnya di belakangnya, dan 10 bulu merah berubah menjadi anak panah cinta, melesat ke arah bayangan hitam di depan. Yang Sinsin menggunakan dirinya sendiri sebagai petunjuk, dia menutup matanya dan menarik bayangan gelap mendekat. Zhang Yi mengalihkan pandangannya dari mereka, tapi menatap Yang Sinsin dengan serius untuk menghindari masalah. Muyan lewat di belakang Yang Sinsin dan membentangkan bayangannya seperti tas kain. 10 bayangan gelap muncul di hadapan Yang Sinsin bagaikan hantu, menatapnya dengan kepala tertunduk, seakan-akan ingin menempelkan tubuh mereka padanya. Yang Sinsin menundukkan kepalanya dan mundur selangkah demi selangkah ke ruang bayangan Muyan. Begitu dia masuk, Zhang Yi segera mengirim seseorang masuk dan menggunakan metode yang sama untuk mengendalikan mereka. Setelah melakukan ini 3 kali, semua bayangan di sekitarnya dikendalikan dalam ruang bayangan Muyan. Selanjutnya, kita perlu memindahkannya ke tempat saudaraku, kata Yang Sinsin. Suara Muyan dingin, gampang. Suntik saja aku dengan obat dan buat aku koma. Kalau tidak, di ruang mutan Zhang Yi, aliran waktu antara tubuh dan pikirannya tidak sinkron. Jika ia tinggal di sana selama 1 menit, kesadarannya akan terasa seperti telah mengalami beberapa bulan. Yang Sinsin berkata, "Jangan khawatir, mari kita kumpulkan semua bayangan dan kemudian lakukan langkah terakhir." Mengumpulkan bayangan sangatlah mudah, karena dimanapun bayangan berada, bayangan akan menemukannya sendiri. Tak lama kemudian, bayangan gelap di sekitar Zhang Yi dan yang lainnya menghilang. Yang Sinsin menghubungi Lancelot dan yang lainnya lagi, mengonfirmasi lokasi mereka, dan segera bergegas. Lancelot dan yang lainnya berada dalam kekacauan saat ini, jadi mereka bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Meskipun mereka tidak memiliki wadah pemikir seperti Yang Sinsin yang dapat dengan cepat menemukan jalan keluar dari kesulitan, mereka juga tahu cara efektif menghindari asimilasi lebih lanjut, yaitu mencari ruang kecil dengan dinding di belakangmu. Dengan cara ini, meskipun bayangan gelap muncul, bayangan itu hanya dapat muncul langsung di depan mereka. Ini adalah cara yang paling efektif untuk menghindari asimilasi. Ketika Yang Sinsin datang, Lancelot mengerutkan kening dan masih memikirkan solusi. Setelah kedua belah pihak bertemu, Zhang Yi berkata dengan tenang, "Serahkan tempat ini kepada kami, dan kau bisa pergi dulu." Tujuannya melakukan ini adalah untuk mencegah kemampuan Yang Sinsin terekspos.
Sistem aturannya kuat, tapi juga sangat rapuh. Begitu seseorang menguasai aturan pengoperasiannya, seluruh kemampuannya dapat hancur. Lancelot sedikit penasaran, sudahkah kau menemukan cara untuk menyingkirkan monster-monster ini? Dia merasa sedikit tidak nyaman. Mereka adalah orang pertama yang tiba dan menangkap musuh, namun alih-alih memecahkan kebuntuan, mereka malah melemparkan orang-orang di sekitar mereka satu persatu untuk mengulur waktu. Pada akhirnya, setengah dari prajurit terbunuh, dan mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di sini. Tapi pihak lain benar-benar menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan dalam waktu yang singkat. Sejak mereka memasuki rumah sakit jiwa hingga saat ini, kurang dari setengah jam telah berlalu. Zhang Yi memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata dengan senyum dingin, "Tentu saja, ini hanya tipuan belaka. Bisakah mereka benar-benar membuatku bingung? Ipsilon yang agung." Wajah Lancelot langsung berubah masam. Dia ingin berdebat. Apa hubungan Ipsilon dengan IQ? Tapi dia segera diam. Jika Qi Weishen mengatakan itu, bukankah itu berarti dia mengakui IQ-nya rendah? Susi gendut dan yang lainnya tanpa sadar melirik Zhang Yi. Berpikir, "Bos, kerusakan ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kau terlalu sok." Meskipun Lancelot dan yang lainnya merasa sedikit malu, hal terpenting sekarang adalah pergi dari sini. Mereka segera mengevakuasi ruangan dan memberikan tempat tersebut kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Yang Xinxin menggunakan panah cinta untuk melakukan hal yang sama. Setelah bekerja keras selama beberapa waktu, ia akhirnya berhasil membawa semua bayangan hitam ke dalam ruang bayangan Muyan. Setelah itu, Muyan memasuki ruang berbeda milik Zhang Yi. Setelah dia memasuki ruang berbeda, Zhang Yi menutup pintu sekunder. Saat berikutnya, dunia di depan mataku terpelintir seperti bola kertas kusut. Ketika mereka membuka mata lagi, dunia di depan mata mereka tiba-tiba berubah. Langit dan bumi di sekitarnya berwarna abu-abu dengan semburat ungu samar. Mereka berada di padang rumput tandus. Rumput liarnya setinggi manusia. Mungkin karena musim, tapi rumputnya sudah agak layu dan menguning. Udara dipenuhi aroma rumput. Hanya saja di tempat mereka berada, tanah di bawah kaki mereka ditaburi batu-batu besar. Batunya halus, tapi pecah di banyak tempat, dan tampaknya sudah lama tidak terawat. Semua orang muncul di sini, termasuk para prajurit yang telah diasimilasi oleh bayangan hitam sebelumnya. Mereka terjatuh ke tanah tapi masih menunjukkan tanda-tanda vital. Rumah sakit jiwa batu memang retak. Saat berikutnya, Zhang Yi menatap pria yang tidak jauh dan tampak tertegun. Batu berdiri di tempat kosong, menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. "Aku baru menjebakmu setengah jam. Kupikir aku bisa menjebakmu setidaknya setengah hari." Zhang Yi datang di depannya tanpa ragu-ragu, lalu mencengkeramnya dengan tangan kanannya bagaikan seekor singa mencengkeram kelinci. Lengan yang terbungkus baju zirah Qianlong memiliki kekuatan untuk menghancurkan baja, dan dalam sekejap menjepit leher batu dengan erat. Sejumlah besar darah muncrat keluar dari tenggorokannya seketika. Zhang Yi mengangkatnya ke udara, niat membunuh terpancar di matanya. "Di mana Gao Changkong? Jangan. Jangan bunuh aku." Batu memohon belas kasihan. Kapten dan anak buahnya telah pergi menjelajahi jurang iblis, dan aku sendirian di sini. Dia memintaku untuk menjebakmu, tapi dia tidak menyangka kau akan bebas secepat itu. Setelah semua orang melihat batu, mata mereka memancarkan permusuhan dan mereka berkumpul di sekelilingnya. Terutama para anggota ksatria meja bundar, sorot mata mereka bagaikan ingin memakan orang. Zhang Yi menyipitkan matanya, menatap batu, dan berkata, "Sepertinya kau adalah pion yang dibuang. Gao Changkong menahanmu di sini karena dia tahu kau akan dibunuh oleh kami setelah permainan selesai." Wajah batu memerah.
Saudara Keyes, bisakah kau menurunkanku dulu? Kau hampir mencekikku sampai mati. Aku tak menyangka, bahkan di saat seperti ini, wajah Batu tak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia tahu dalam hatinya bahwa membunuhnya di sini tidak akan masuk akal. Tinggalkan aku sangat dibutuhkan Kapten. Dia akan membayar tebusannya. Setelah mendengar ini, Zhang Yi merasa itu masuk akal. Membunuh Batu sungguh tidak masuk akal. Hanya dengan menahan orang ini sebagai tahanan, kita bisa memaksimalkan nilainya. Lancelot melangkah maju dan berteriak, "Di mana kaptenmu? Katakan sekarang, atau kalau tidak, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan menemukan 1000 cara untuk membuatmu menyesal hidup." Mereka benar-benar marah. Sungguh memalukan bahwa ksatria kerajaan Inggris dipermainkan oleh orang lain. Zhang Yi pun takut menginjak Batu sampai mati, maka ia mencekik lehernya dan membantingnya ke tanah. Sudah kubilang, mereka pergi menjelajahi jurang iblis. Semuanya, ini pertama kalinya kita ke sini, jadi bagaimana aku bisa tahu lokasi mereka sekarang? Zhang Yi berkata, "Hubungi Gao Changkong dan katakan padanya untuk kembali." Batu tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Keyes, apakah menurutmu ini mungkin? Benda-benda di bawah jurang iblis jauh lebih berharga daripada aku. Kau teman lama kapten kita, dan kau seharusnya tahu bahwa dia tidak akan menyerahkan benda-benda itu demi aku." Zhang Yi mengerutkan kening. Gao Changkong adalah sosok yang kejam dan licik. Dia tentu saja tidak terancam. Wajah Lancelot tampak sangat jelek dan dia hampir ingin menghunus pedangnya dan membunuh Batu saat itu juga. Pada saat ini, Zhang Yi berkata kepadanya, "Tuan Lancelot, bagaimana kalau serahkan orang ini kepadaku?" Lancelot melirik Zhang Yi. "Kali ini kami mampu keluar dari kebuntuan berkat Zhang Yi dan timnya." Jika Zhang Yi mengajukan permintaan seperti itu, Lancelot tentu saja tidak bisa menolak. Dia juga tahu, seperti yang dikatakan Batu, bahwa Gao Changkong dan yang lainnya hanya mendapat waktu setengah jam untuk memprioritaskan penjelajahan Demon Abyss. Namun, mereka tidak tahu apapun tentang tempat ini dan tidak bisa mendapatkan apapun dari Batu. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik menjelajahi dunia sekitar. "Tai, aku sudah membalas budi yang kuberikan padamu." Lancelot membangunkan prajurit yang telah berubah, menatap Zhang Yi dalam-dalam, lalu pergi. Saat mereka bertemu lagi, mereka mungkin menjadi musuh. Batu menghela napas lega setelah Lancelot dan yang lainnya pergi. Dia malah menyapa Zhang Yi dan yang lainnya sambil tersenyum. "Hei, kita ketemu lagi. Jangan gugup, aku nggak bisa kabur sekarang. Lagi pula, aku nggak akan bunuh diri di depan Ipsilon." Zhang Yi menatapnya, perlahan menyipitkan matanya, dan senyum yang sangat cerah muncul di wajahnya. Entah kenapa, Batu merasa sedikit gelisah saat melihat senyum aneh di wajah Zhang Yi. Dia adalah orang yang suka bermain dan gemar bermain dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya. Bagi orang-orang seperti itu, hal yang paling ditakutkan adalah mereka tidak mau bermain dengan orang lain, tapi malah menjadi mainan orang lain. "Baiklah. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Tempat ini cukup besar. Di sekelilingnya terbentang padang gurun yang luas, dengan rumput liar yang tingginya melebihi tinggi manusia di mana-mana, dan orang-orang dari kuil Sangjia dan Garuda telah lama menghilang. Mereka datang lebih awal dan pasti sudah menjelajahi daerah sekitarnya terlebih dahulu." Namun Zhang Yi tidak terburu-buru sama sekali. "Sekarang kita memiliki agen intelijen yang baik di sini, bukankah akan sia-sia jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik?" "Sin, buka paksa mulutnya." Zhang Yi berkata langsung. Batu masih tidak tahu apa artinya jatuh ke tangan Zhang Yi. Yang Sin segera memanggil malaikat keinginan dan mengarahkan panah merah ke Batu. Ekspresi Batu berubah seketika, meskipun dia tidak sepenuhnya memahami kemampuan Yang Sin.
Tapi dia telah melihat semua yang terjadi di rumah sakit jiwa dan tahu bahwa kemampuan ini adalah keterampilan kendali berbasis aturan. Tunggu sebentar, Tuan Keyes. Mari kita tunggu sebentar. Zhang Yi tidak mempedulikannya. Dengan senyum di wajahnya, ia menyaksikan panah cinta malaikat hasrat melesat ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, mata Batu dipenuhi cinta. Berlututlah. Yang Xin datang dan berkata dengan dingin. Batu berlutut di tanah seperti anjing, menatap Yang Xin. Zhang Yi berkata, biarkan dia menceritakan semuanya tentang timnya. Komposisi personel, kemampuan khusus, dan tujuan datang ke sini. Ngomong-ngomong, apa yang telah mereka alami dalam 2 tahun terakhir? Zhang Yi tidak terburu-buru menjelajahi Demon Abyss. Gao Changkong meninggalkan Batu untuk menjebak mereka, yang akan menjadi kesalahan terbesar yang bisa dilakukannya. Karena Gao Changkong tidak tahu bahwa ada orang seperti Yang Xin di sekitar Zhang Yi. Jika ada yang jatuh ke tangan Zhang Yi, intelijen seluruh tim mereka akan terungkap. Yang Xin menatap Batu dengan dingin. Kau dengar itu? Ceritakan semua yang kau tahu tentangku. Mata Batu terobsesi. Ya, ratuku. Zhang Yi mengeluarkan beberapa kursi dan semua orang duduk. Batu berlutut dan mendengarkannya perlahan menjelaskan segala sesuatu tentang tim Gao Changkong. Sekarang, ada 3 anggota lain di tim Gao Changkong selain dia. Batu, yang sekarang diberi nama Sandi Tushita, adalah mutan dari luar angkasa yang memiliki kemampuan menjadikan sesuatu besar atau kecil sesuai keinginan. Indeks kemampuan 9.800 poin. Ia dapat memadatkan atau memperluas ruang, dan metode bertarungnya yang utama adalah memasang perangkap dan menjebak musuh. Atau kau dapat membuat dadu khusus di tanganmu lebih besar, atau lebih kecil untuk menyerang orang lain secara tidak terduga. Oleh karena itu, di medan perang, ia lebih banyak memainkan peran pendukung daripada berfokus pada pertempuran frontal. Namun selama kemampuannya digunakan secara efektif, mereka dapat menghasilkan hasil yang menakjubkan. Misalnya, kali ini, jika tim Zhang Yi tidak memiliki wadah pemikir super seperti Yang Xin, 2 tim mutan mereka yang kuat akan terjebak setidaknya selama 7 atau 8 jam, atau bahkan seharian penuh. Tempat kedua, Gumen. Ini adalah teman lama, pacar Gao Changkong. Nama kode mitos, Farewell Sky, melepaskan mutan, nama kode kemampuan, Eternal Barrier. Indeks kemampuan 9.700 poin. Yang ketiga adalah Chen Xiazheng. Inilah mutan yang meniru Gao Changkong dan lainnya serta menipu Zhu Zheng. Nama kode mitos, langit yang dapat berubah, kemampuan, Bunglon. Indeks kemampuan 9.600 poin. Ia dapat meniru segalanya dengan sempurna, dan jika ia meniru mutan, ia dapat memperoleh 70% kemampuan lawan dalam jangkauan kemampuannya. Zhang Yi tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun hanya ada 3 orang di sekitar Gao Changkong, masing-masing dari mereka sangat kuat. Mustahil. Lagi pula, Gao Changkong, yang memiliki kemampuan menyimpulkan reinkarnasi, dapat menggunakan kemampuannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya dengan cepat menemukan jalan yang paling tepat. Aku ingat waktu kau pergi, di tim ada 7 atau 8 orang kan? Zhang Yi bertanya, di mana mereka sekarang? Batu menundukkan matanya ketika mendengar ini, mereka semua sudah mati. Setelah meninggalkan negeri Huasu, kami juga berjuang untuk bertahan hidup di celah-celah. Demi meningkatkan kekuatan dan membalas dendam pada Zhu Zheng sesegera mungkin, kami juga mengalami banyak krisis hidup dan mati. Tidak semua orang bisa bertahan hidup. Zhang Yi menghela napas. Kupikir kau menjalani kehidupan yang bebas setelah bergabung dengan Bharata. Batu mencibir. Bagaimana mungkin sesederhana yang kau kira? Negeri Bharata selalu merupakan masyarakat yang sangat hierarkis. Mereka sendiri memiliki sistem kasta yang tak tertahankan, apalagi orang luar seperti kita.
Kalau bukan karena kekuatan kita yang luar biasa, kita tidak akan mampu bertahan hidup di negara itu. Bahkan sekarang, dengan kekuatan kita yang luar biasa, kita masih tertindas di mana-mana. Zhang Yi tidak peduli sama sekali terhadap mereka. Kau memilih jalanmu sendiri, dan kau harus menyelesaikannya meskipun itu berarti meneteskan air mata. Berbicara mengenai ini, Zhang Yi teringat hal lain. Oh, benar juga. Ada satu hal yang belum pernah ku mengerti. Bagaimana Gao Changkong bisa lolos dari guillotine neraka Houtu? Aku ingat pertama kali menonton The Guillotine of Hell. Kejutan yang mengguncang jiwaku sungguh tak terlupakan. Bahkan saat ini, Zhang Yi sudah menjadi manusia super tingkat atas dengan indeks kemampuan 18.000 poin. Tapi ketika dia memikirkan kemampuan luar biasa itu, dia merasa sedikit takut. Batu menjelaskan, Kapten pernah memberitahu kami hal ini. Kemampuan berbasis aturan harus dipicu oleh seorang medium. Karena kami bertekad untuk mengalahkan Zhu Zheng, tentu saja kami harus melakukan persiapan yang matang. Kemudian, setelah penyelidikan kami menemukan bahwa wilayah tersebut telah mengirim darah semua kapten kecuali Deng Shentong ke Shengjing. Pada saat itu, para kapten adalah kekuatan terkuat di wilayah tersebut, tapi juga yang paling sulit dikendalikan. Zhu Zheng berpikir untuk menggunakan orang-orang luar biasa di Shengjing untuk mengendalikan para kapten. Zhang Yi mengangguk mengerti saat ini. Jadi kau diam-diam mengganti sampel darahnya kan? Batu berkata, tidak sulit bagi kami untuk melakukan ini. Tentu saja tidak sulit untuk dilakukan. Karena mereka yang telah bergabung dengan Gao Changkong untuk melancarkan pemberontakan secara diam-diam terlibat dalam banyak faksi di kota Badai Salju. Satu pertanyaan lagi, Gao Changkong. Bagaimana dia bisa menjadi Ipsilon? Zhang Yi menatap Batu dan menanyakan pertanyaan yang paling membuat penasaran. Tepat setelah itu. Bab 1356-1367, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Tai. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong, itu aja, terima kasih.